Bab 1736, Kaisar Naga Hukum terlarang kelima terhadap bencana petir. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba mendidih. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkena angin panas yang membakar. Itu adalah terobosan. Dia baru saja membuat terobosan lain dalam kekuatan jiwanya. Dia memiliki terobosan setelah dia memahami ranah spirit sebelumnya. Pada hari ini, ia telah menjadi pengrajin ilahi yang asli dan membuat terobosan lain. Ya, pengembangan kekuatan jiwa Tang Wulin sudah mencapai peringkat ke-98. Dia telah mendekati puncak dengan kecepatan yang mencengangkan. Di sisi lain, apakah dia masih takut jika dia dihadapkan dengan limit Douluo sekarang setelah dia memahami dunia spirit? Dia benar-benar tidak mampu memperhatikan perubahan dalam dirinya saat ini. Semua perhatiannya terfokus pada logam langka di langit. Dia hanya punya satu keinginan, yaitu membantunya melewati musibah dengan sukses. Jika dia bisa berhasil dalam hal itu, maka sepotong logam halus surgawi ini akan selesai. Ini juga akan menjadi kali pertamanya menyelesaikan perpaduan 7 logam. Sebelum ini, dia tidak pernah berhasil membawa logam yang menyatu dari 7 jenis logam ke dunia ini sebelumnya. Dia mengambil langkah ke depan dan berdiri di depan logam. Dia melepaskan Thundercelap Netherfiend, bersiap untuk menyerap petir bencana ke dalam tubuhnya. Namun, logam yang melayang di udara tiba-tiba berbalik dan menggelengkan kepalanya dengan kuat pada Tang Wulin. Ya, ia menggelengkan kepalanya ke Tang Wulin. Jelas mencoba memberitahu Tang Wulin bahwa dia tidak perlu membantunya melawan kilat bencana. Selama pengalaman penempaan sebelumnya, logam yang digunakan dalam Heavenly Refinement jelas akan menunjukkan ketakutan mereka ketika bencana unsur muncul. Pada saat itu, mereka belum mengambil bentuk dan tidak mampu melakukan transformasi. Kalau tidak, Tang Wulin pasti akan berasumsi bahwa logam-logam itu akan bersembunyi di belakangnya sekaligus. Namun, logam langka di depannya benar-benar berbeda. Ini sebenarnya diambil atas permintaannya sendiri untuk meminta Tang Wulin membiarkannya menahan musibah unsur itu sendiri. Ini sangat aneh. Tang Wulin tidak ragu dan berjalan mundur beberapa langkah. Karena ingin mencoba, dia akan mengizinkannya. Segala sesuatu yang terjadi pada saat itu aneh baginya. Itu adalah eksperimen baru baginya juga. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bencana unsur itu acuh tak acuh. Sebuah petir menyambarnya dalam sekejap. Palu tempa yang dipegang manusia logam kecil itu tiba-tiba lenyap. Tang Wulin merasa seluruh tubuhnya bergetar sejenak. Kemudian, sesuatu dunia lain terjadi. Sosok manusia logam kecil mengangkat tangan kanannya, dan tombak berkepala 2 muncul di genggamannya. Itu sebenarnya versi yang diperkecil dari Golden Dragon Spear. Pada saat itu, Tang Wulin mencari tombak naga emas di dalam tubuhnya dan menemukan bahwa itu hilang. Apa? Dia tidak bisa menahan rasa kaget dan bingung. Apa yang terjadi? Apakah logam itu ditumbuhkan menjadi roh? Bagaimana itu benar-benar mampu menghasilkan Golden Dragon Spear? Sesuatu yang mengejutkan Tang Wulin bahkan lebih banyak terjadi. Tombak naga emas di tangan sosok manusia logam kecil itu bergetar dan melepaskan ribuan lampu ke langit. Itu telah berubah menjadi Tousan menuduh Fingers. Ledakan. Sinar listrik 7 warna beredar di langit dan mengalir ke Golden Dragon Spear untuk melonjak ke manusia logam kecil. Listrik mengirim seluruh tubuhnya ke kejang-kejang kejam. Namun, hanya butuh beberapa saat sebelum pancaran listrik 7 warna diserap ke dalam tubuhnya sebelum menghilang secara hantu. Kemudian, sosok mungil itu mengangkat kepalanya dengan sikap menantang. Itu bahkan memberi isyarat awan bencana 7 warna di langit untuk datang padanya. Tang Wulin memiliki perasaan aneh juga. Ketika kilat diserap ke dalam tubuh sosok logam 7 warna itu,
Dia merasakan mati rasa yang samar-samar menjalari tubuhnya sendiri. Rasanya seolah setiap sel dalam tubuhnya sedang dirangsang. Beberapa perubahan menarik terjadi padanya. Ledakan. Petir lain menyambarnya. Bahkan lebih mematikan dari yang sebelumnya. Mungkin awan malapetaka menjadi marah oleh provokasi sosok kecil itu. Kali ini, alih-alih satu baut, ada 3 serangan berturut-turut. Sosok logam kecil itu tidak mundur atau mengelak. Tombak naga emas di tangannya mekar dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan di langit. Dengan susah payah, itu benar-benar menolak petir. Pada saat yang sama, itu sebenarnya dibalut dalam satu set baju perang 3 kata yang terlihat sangat mirip dengan Tanggulin. Sayap di punggungnya terbuka lebar. Boom, boom, boom. Kali ini, 3 serangan petir unsur bencana jauh lebih parah. Meskipun sosok manusia logam kecil berhasil menahan petir, itu meledak kembali ke tanah dengan kejam. Tanggulin merasa pusing dan mati rasa di seluruh tubuhnya juga. Saya pikir entitas ini ingin menolaknya sendiri. Mengapa saya merasakan efeknya? Dentang keras terdengar pada saat itu. Sosok logam tiba-tiba melompat. Setelah menahan 3 serangan sebelumnya, cahaya 7 warna di tubuhnya sangat cerah, dan tampaknya menjadi marah. Itu melewati tombak naga emas ke tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya tiba-tiba. Sebuah lubang seperti lubang hitam muncul di telapak tangannya yang mungil. 5 serangan elemental bencana yang turun dari langit hancur satu demi satu sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya 7 warna yang secara paksa ditelan olehnya. Itu adalah hukum terlarang. Dragon Emperor Break. Itu bahkan terampil dalam hukum terlarang Kaisar Naga. Jika Tanggulin tidak berdiri di sana dan menonton, sosok manusia logam kecil mungkin keliru dengan aslinya. Itu hanya lebih kecil. Ling Zichen tercengang juga. Bahkan, dia merasa bahwa manusia logam kecil ini seperti putra Tanggulin. Ledakan. Gemuruh-gemuruh datang dari langit. Awan bencana unsur berubah menjadi lebih tebal. Lebih mengerikan dari itu, bola cahaya 7 warna mulai mengembun menjadi petir bola di langit. Sosok logam mungil itu tampaknya merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Itu menangkap tombak naga emas sekali lagi. Dan auranya berubah. Udara di sekitar mereka tampaknya sudah mulai melengkung. Petir bola 7 warna jatuh dari langit seperti meteor. Sosok manusia logam kecil memegang tombak naga emas erat di tangannya. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba membeku. Sehingga bahkan bola petir berhenti sejenak. Seketika, pria kecil itu mengayunkan Golden Dragon Spear untuk membagi bola petir menjadi 2. Cahaya 7 warna yang sangat tebal mengalir ke sosok kecil itu. Di sampingnya, seluruh tubuh Tanggulin bergetar hebat. Namun, dia merasakan sensasi menyenangkan yang akrab. Itu adalah ruang terlarang. Dragon Emperor Cut. Itu tahu ini juga. Dia kemudian menyaksikan dengan takjub ketika cahaya 7 warna manusia logam kecil itu mencapai puncaknya. Itu mengangkat tombak naga emas di tangannya dan menunjuk ke langit. Semburan energi yang berlimpah mekar keluar dengan liar. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi sinar 7 warna yang melonjak ke langit untuk menabrak awan petir. Itu adalah Forbid Commonplace. Dragon Emperor Chas. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tepukan guntur meledak keras di langit. Sepertinya musibah unsur marah dengan provokasi ini. Aura yang bisa memerangi surga dan bumi menyebar melalui langit ketika sosok manusia logam kecil itu menolak untuk menyerah. Itu menembak ke arah awan bencana dengan berani. Diwarnai dengan aura pertempuran langit dan bumi. Ketika sosok logam berada di awan bencana, aura yang kurang ajar dan mempesona tiba-tiba meledak. Begitu terang sehingga membuat awan itu tampak redup. Itu adalah surga bumi terlarang. Pertarungan Kaisar Naga.
Ini adalah hukum terlarang Kaisar Naga terbaru yang diciptakan oleh Tang Wulin. Itu bukan kemampuan yang bisa digunakan secara langsung dalam pertarungan, tetapi kemampuan tambahan yang luar biasa dibandingkan. Tang Wulin dapat mengatakan bahwa pertarungan Kaisar Naga dapat mensimulasikan 10% aura yang dipancarkan oleh sosok itu dengan tongkat yang dia lihat dalam visinya. Itu mungkin hanya 10%. Tetapi itu memungkinkannya untuk mengalami perasaan melampaui ranah spiritual domain roh. Peringkat di atas ranah domain roh adalah asal ilahi yang hanya dimiliki oleh para dewa dalam legenda. Begitu Dragon Emperor Fight dilepaskan, awan bencana 7 warna meredup. Tang Wulin bahkan tidak pernah menggunakan hukum terlarang Kaisar Naga ini dalam pertempuran yang sebenarnya. Namun sosok manusia logam kecil bereksperimen dengannya atas namanya. Tiba-tiba, kegelapan ada di sekitar seolah-olah langit telah terbalik. Aura mengerikan memenuhi udara. Rasanya seolah-olah awan bencana di langit akan hancur berantakan. Sementara itu, Tang Wulin merasa bahwa Thundercelap Netherfiend di dalam tubuhnya dengan cepat menyerap energi petir bencana. Semuanya tiba-tiba menjadi hitam. Seolah semuanya langsung lenyap. Perubahan terang yang tiba-tiba menjadi gelap membuat Ling Zichen menjerit ketakutan. Dia merasa bahwa pertahanan Mesya Super Ilahi tidak akan berlaku. Bab 1737, Perbedaan antara Dewa dan Orang Biasa. Tang Wulin memposisikan dirinya di depan Ling Zichen secara instan untuk menetralisir kekuatan penghancur yang menakutkan. Tang Wulin jelas merasakan energi dan kekuatan inti jiwanya dan Dragon Core di tubuhnya dilucuti dan dihisap keluar saat ini. Namun, tubuhnya merasakan sensasi aneh, namun menyenangkan dari makanan dari bencana unsur 7 warna. Apakah itu menggunakan langkah terakhir saya? Tang Wulin menciptakan total 5 gerakan hukum terlarang Kaisar Naga. Setiap langkah memiliki atributnya sendiri dan setiap langkah selanjutnya tidak diragukan lagi lebih kuat. Secara khusus, langkah kelima yang dia ciptakan telah menyatu dengan semua kemampuannya yang dekat dengan teknik pengorbanan. Dia tidak berharap bahwa sosok manusia logam mungil itu sebenarnya mampu memobilisasi itu. Langkah itu bernama Forbid Universe. Dragon Emperor Perish. Itu adalah langkah kelima hukum terlarang Kaisar Naga. Kegelapan bertahan selama lebih dari 10 detik sebelum berangsur-angsur pudar. Pada saat yang sama, bencana petir 7 warna telah memudar dari langit. Sosok manusia logam kecil telah sepenuhnya menghilang sementara tombak naga emas kembali ke tubuh Tang Wulin tanpa dia sadari. Satu-satunya yang tersisa di udara adalah sepotong logam yang menggantung. Potongan logam berbentuk vambres kanannya. Vambres kanan yang menghubungkan sisa tangan kanannya identik dengan yang ada di imajinasinya. Itu sederhana, tampak bersih dan lancar dalam gerakannya. Itu memiliki warna emas warna-warni yang aneh sebagai dasarnya dan kemegahan 7 warna. Itu sukses. Dia telah berhasil. Tang Wulin dipenuhi dengan emosi secara instan ketika dia melihat vambres yang tepat. Dia bisa merasakan matanya merobek. Dia telah melakukan banyak upaya dan mengerahkan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya untuk ini. Apakah dia akhirnya berhasil? Dia mengangkat tangan kanannya secara tidak sadar. Vambres kanan tiba dengan kecepatan penuh tanpa dia melakukan apa-apa dan mendarat di lengan kanannya. Semburan panas yang hebat langsung terasa. Merasakan penyerang eksternal. Armor pertempuran 3 kata Tang Wulin muncul sekaligus. Namun, vambres kanan armor perang 3 kata aslinya segera ditekan ketika menghubungi armor pertempuran 4 kata yang turun dari langit. Vambres armor perang 3 kata kemudian meleleh. Itu diliputi oleh armor pertempuran 4 kata. Vambres yang tepat terbungkus erat ke lengan kanan Tang Wulin. Sekaligus, dia merasakan semburan energi memancar melalui lengannya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya.
Lengan kanannya terasa berbeda dari bagian tubuhnya yang lain. Itu bukan perasaan kekuatan. Rasanya lebih seperti metamorfosis. Itu adalah perubahan dari menjadi orang biasa menjadi orang suci. Armor perang 3 kata yang tersisa miliknya mengeluarkan ratapan sedih secara instan. Segera setelah itu, dentang nyaring terdengar. Armor perang 3 kata miliknya hancur dan terkelupas dari tubuhnya. Potongan-potongan baju besi tersebar di tanah dalam serangkaian suara dentang. Apa? Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Eksklusivitas armor pertempuran 4 kata itu sedikit terlalu kuat. Itu bahkan menolak armor pertempuran 3 kata di dalam tubuhnya. Mereka tidak memenuhi syarat. Sebuah pemikiran muncul di lautan roh Tang Wulin. Itu penuh kebanggaan dan bahkan sedikit sombong. Namun, komentar itu memancarkan perasaan yang meyakinkan semua orang. Tang Wulin menyalurkan pikirannya ke vambres kanannya. Apakah kamu bicara denganku? Iya. Anda adalah saya. Dan saya adalah Anda. Kita adalah satu. Terima kasih telah menciptakan saya. Oh benar. Nama saya adalah apa yang ada dalam pikiran Anda. Apakah nama saya lagu Golden Dragon Moon? Armor pertarungan 3 kata bernama Dragon Moon Song. Meskipun demikian, Tang Wulin telah memilih nama untuk baju perang 4 kata sejak awal. Itu adalah lagu Bulan Naga Emas. Dia adalah Golden Dragon Moon Song Tang Wulin. Sama seperti bagaimana baju perang 4 kata Gu Yuena sudah dinamai sebelumnya. Dia adalah tarian perak naga kilin Gu Yuena. Ini adalah baju perang yang benar-benar milik Tang Wulin. Itu adalah armor perang 4 kata. Itu adalah armor pertempuran 4 kata paling kuat dalam sejarah. Tang Wulin berkata tanpa sadar. Tapi, aku belum mengukir sirkuit jiwa untukmu. Apa itu? Saya tidak membutuhkan apapun dari dunia umat manusia. Apakah pangkat ilahi mirip dengan pangkat fana? Saya adalah senjata ilahi. Amplifikasi apapun dari dunia fana tidak efektif pada saya. Tang Wulin tertegun. Pangkat ilahi. Betul sekali. Pangkat ilahi yang sama dengan tombak naga emas Anda. Hanya saja bahan saya tidak sebagus tombak. Namun, saya lebih cocok dengan Anda daripada tombak. Tombak belum menjadi bagian darimu sementara aku adalah bagian darimu. Atau, Anda dapat menganggap saya sebagai klon Anda. Armornya cukup bersemangat, bukan? Tang Wulin tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ling Zichen yang telah berjalan. Dia sedang melihat vambres armor perang 4 kata miliknya. Dia berkata dengan senyum pahit. Aku khawatir aku tidak bisa membantu yang lain untuk menempa logam tempa sekering peringkat dewa ini lagi. Dia telah sepenuhnya menginvestasikan dirinya ke dalam senjata ilahi yang dibuat dengan penempaan peringkat ilahi yang hanya bisa menjadi bagian dari dirinya. Mungkin, ini adalah batasan yang dikenakan pada senjata ilahi oleh dunia surga yang tak terlihat. Selanjutnya, Tang Wulin bingung apakah akan tertawa atau menangis setelah menemukan penghinaan senjata ilahi di sirkuit jiwa. Tak perlu dikatakan. Itu seharusnya menjadi baju perang terbaik di luar sana. Bahkan, itu telah membuka dunia baru baginya. Di masa depan, ini akan menjadi fondasinya sehingga dia bisa berkultivasi ke peringkat ilahi secara nyata. Di pagoda roh, Gu Yuena berdiri diam-diam di depan jendela dan menatap ke kejauhan. Dia baru saja menyelesaikan penanaman pintu tertutupnya dan mengetahui tentang kejadian dengan surga abadi baru-baru ini. Jendela kamarnya ideal baginya untuk melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat kota Shrek baru dengan pembangunan yang sedang berlangsung. Danau Dewa Laut yang sangat besar dibangun ke tanah yang mirip dengan kristal biru. Dia seharusnya berada di Shrek sekarang. Dia telah membuat kemajuan lagi. Dia bisa merasakan bahwa dia baru saja mencapai terobosan baru. Itu ada di garis keturunan mereka yang saling terkait.
Mungkin itu bukan hal buruk baginya. Bel pintu berbunyi. Sebuah sinar berkedip di mata Gu Yuena. Dia menekan udara tipis. Sebuah pintu ke kamarnya terbuka secara otomatis di kejauhan. Seorang pria dengan penampilan biasa dan mengenakan pakaian personel kelas menengah berjalan ke ruangan. Pintunya tertutup. Dia mengangkat tangannya dengan santai. Sekaligus, lapisan gloss dust gold menutupi bagian dalam seluruh ruangan. Bahkan perangkat jiwa yang paling kuat tidak mungkin mendeteksi apapun dari area ini. Pria itu membungkuk dan berkata, "Yang mulia, bagaimana persiapannya?" Tanya Gu Yuena dengan dingin. Pria itu menjawab, "Yang mulia, 40% dari master jiwa dengan basis budidaya 7 cincin dan di atasnya telah memasuki platform 10.000 binatang berdasarkan data statistik saat ini. Jumlahnya meningkat secara eksponensial. Lebih dari 70% dari master jiwa judul Douluo peringkat dan di atas telah memasuki platform 10.000 binatang. Peningkatan kualitas cincin jiwa mereka bahkan lebih efektif. Penjualan cincin jiwa 10.000 tahun berjalan sangat baik. Tidak hanya penguasa jiwa tingkat tinggi, tetapi beberapa klan yang kuat dan pengusaha kaya telah membeli cincin jiwa 10.000 tahun untuk keturunan mereka untuk meningkatkan warisan mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana. Saya memperkirakan itu akan memakan waktu paling banyak 1 tahun lagi sebelum kita dapat memulai operasi kita. 1 tahun. Dicatat. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, "Yang mulia, mengenai Raja Naga Emas, pergi sekarang. Saya punya rencana sendiri. Semuanya berjalan sesuai rencana saya." Gu Yuena memotongnya. Pria itu berdiri perlahan. Sinar dust gold berkedip di matanya saat dia memandang Gu Yuena. Dalam tule, gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara yang dalam dan teredam bergema di ruang terus-menerus. Itu menggetarkan jiwa. Wilayah inti Tule adalah tempat terdingin di seluruh benua Douluo. Daerah itu pada suhu beku -50 derajat Celcius sepanjang tahun. Saat angin bertiup, suhu akan turun hingga -100 derajat Celcius. Sementara itu, di kedalaman gua raksasa dengan diameter lebih dari 1000 meter, suara keras dan gemuruh bergema. Di sebelah gua berdiri kaisar hantu yang tubuhnya memancarkan aura hijau gelap yang kontras dengan dunia putih bersih di sekitarnya. Sebuah cahaya berkelip di matanya sementara dia menampakkan senyum yang mengerikan. "Ini akan berhasil segera. Haha, hahaha." Tawa histeris bergema di dunia salju dan es. Bab 1738, seorang pria harus menunggu untuk mencari balas dendam. Akuisisi surga abadi oleh Akademi Shrek dan Tang Sekte telah menghasilkan perubahan yang mempengaruhi seluruh benua. Fraksi Dove telah mendapatkan kembali posisi mereka di parlemen dan diperlakukan sama dengan fraksi Hawk. Molan diakui secara resmi sebagai pemimpin fraksi Dove. Untuk fraksi Elang, pengunduran diri dari Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji telah menyebabkan perebutan kekuasaan secara internal dan menghasilkan perubahan dalam fraksi. Setelah beberapa bentrokan, kepemilikan tentara Dewa Laut akhirnya ditetapkan. Akibatnya, perang melawan Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit dibatalkan. Haruskah Sekte Tang dan Shrek dihukum? Mungkin. Seseorang harus membuat mereka dalam masalah. Anda pasti bercanda. Tidak peduli fakta bahwa ada begitu banyak limit Douluos di Shrek Academy dan Tang Sek. Memiliki surga abadi itu cukup jera untuk membuat pagoda roh kehilangan suaranya. The Eternal Heaven benar-benar merupakan senjata fatal yang dengan mudah dapat memusnahkan seluruh kota. Itu adalah senjata strategis. Siapapun yang memilikinya akan memiliki pencegah yang kuat. Selain itu, rekonstruksi kota Shrek memungkinkan Tang Sekte dan kota Shrek secara resmi dihubungkan bersama.
Kota Shrek yang baru telah menjadi lokasi utama benua saat ini. Setiap inci tanah di kota Shrek yang baru membutuhkan biaya 1 lengan dan 1 kaki. Namun, seseorang harus melewati proses pemeriksaan ketat Akademi Shrek untuk membangun pemukiman di sana. Mengikuti reputasi yang berkembang di kota Shrek, Akademi Roh mengalami pukulan terbesar. Ketika Shrek Academy dinobatkan sebagai akademi nomor 1 di benua itu sekali lagi, pengaruh Akademi Roh menyusut ke titik terendah secara alami. Mungkin itu karena pukulan telak. Pagoda Roh menghentikan sebagian besar kegiatan sejak organisasi itu ditipu oleh War God Hall. Terlepas dari operasi regulernya, platform 10.000 binatang tetap menjadi hit terbesar Spirit Pagoda. Organisasi menghentikan operasi di sebagian besar kegiatannya termasuk berpartisipasi dalam parlemen. Pagoda Roh bahkan tidak menanyakan surga abadi yang hilang. Tatanan parlemen yang lebih tinggi juga menutup rapat insiden tersebut. Namun, mereka yang berpengetahuan luas tahu bahwa Shrek pasti akan memiliki pemberontakan. Dan tidak ada yang bisa menantang Shrek dan Sekte Tang lagi. Kota Shrek telah kembali ke kondisi semula sebelum dihancurkan dalam 1 malam. Meskipun Shrek saat ini masih tidak dapat dibandingkan dengan Shrek Academy sebelumnya dengan banyak judul Douluos yang merupakan guru. Era baru Shrek meningkat dengan pertumbuhan generasi Tang Wulin. Selain itu, mereka telah merekrut klan Titan Giant Ape dan Kilin Douluo. Selain itu, ada Old Chen tukang sapu yang tidak disadari oleh orang luar. Saat ini, kapasitas total pertempuran Shrek melampaui generasi Atlas Douluo di masa lalu. Shrek mampu pulih dalam waktu singkat karena tekad dan pertumbuhan generasi Tang Wulin. Lebih penting lagi, ada juga warisan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua yang lulus dari Shrek seperti Skycrosser Douluo Guan Yue. Mereka berusaha keras untuk membantu dalam proses pemulihan Shrek. Itu sangat penting. Shrek memiliki akumulasi 20.000 tahun. Jadi, bagaimana itu bisa hilang begitu saja? Tidak ada kata yang lebih tepat daripada kata harmoni untuk menggambarkan benua Douluo saat ini. Hanya ada satu berita yang masih mengejutkan dunia tuan jiwa di benua itu. Itu adalah fakta bahwa Tang Wulin adalah pengrajin ilahi. Setelah menerima pengakuan dari banyak organisasi termasuk Asosiasi Pandai Besi, secara resmi dikonfirmasi bahwa Paviliun Master Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek dan Master Sekte Tang adalah pengrajin ilahi. Dia adalah orang kedua yang mampu melakukan perbaikan surgawi setelah pengrajin suci Zhenhua. Bagaimanapun, pengrajin ilahi Zhenhua mengumumkan bahwa ia tidak akan mengambil aplikasi penyempurnaan surgawi lagi karena alasan kesehatan. Asosiasi Pandai Besi mengkonfirmasi pengumuman tersebut. Dia pensiun secara resmi, setelah itu dia hanya akan fokus pada pengajaran. Segera setelah pengumuman itu dibuat, Tang Wulin menjadi satu-satunya orang di benua hari ini yang dapat melakukan Heavenly Refinement dan membuat armor pertempuran 4 kata. Dia adalah satu-satunya orang yang tersisa. Ini sangat penting untuk peningkatan status Shrek. Shrek belum pernah menghasilkan pengrajin ilahi bahkan selama puncaknya. Sekarang situasi politik sudah stabil dan kami sudah mendukung Anda sepenuhnya. Hidup kami akan jauh lebih baik sekarang. Fraksi independen juga bersama kami. Saya ingin tahu apakah Anda akan mempertimbangkan untuk mengambil beberapa kursi di parlemen? Tanya Molan sambil menyesap teh dan memandang Tang Wulin yang tampan dan dewasa. Dia sengaja datang untuk menemui Tang Wulin di Akademi Shrek hari ini hanya untuk memperbaruinya tentang peristiwa baru-baru ini di parlemen. Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Lebih baik kita tidak melakukannya. Shrek tidak bergabung di masa lalu dan kami juga tidak akan bergabung dengan parlemen di masa depan. Kami akan tetap netral. Ini selalu menjadi cara Shrek. Saya tidak bisa melanggar aturan.
Molan mendesah pelan. Kadang-kadang, kamu masih harus mempengaruhi otoritas. Ada cukup banyak orang baik di dunia. Sayangnya, ada jumlah orang jahat yang sama. Bencana yang melanda Shrek di masa lalu sebagian besar disebabkan oleh sikap apatis Shrek dalam mendapatkan otoritas. Tang Wulin berkata, lagi pula, akademi hanyalah akademi. Jika kita terlibat dalam politik, Shrek tidak akan memihak lagi. Bencana masa lalu adalah bencana besar bagi Shrek. Tetapi itu juga mengingatkan kita bahwa kita harus lebih kuat. Selain itu, kita harus memastikan itu tidak terjadi dua kali. Saudari, kami akan selalu mendukung fraksi independen dan fraksi DOF. Bukankah situasi politik saat ini stabil? Apakah kamu masih berencana untuk membalas dendam? Itu adalah pertanyaan yang paling ingin ditanyakan oleh Molan selama kunjungan ini. Mereka yang cerdas bisa mengatakan bahwa serangan terhadap kota Shrek pasti terkait dengan Pagoda Roh. Sekte Roh Kudus telah hilang tetapi bukan Pagoda Roh. Molan setuju bahwa situasi damai saat ini adalah yang terbaik untuk benua itu. Bisakah Shrek tidak membalas dendam dalam kebencian mereka yang mendalam? Jika Shrek akan mengambil tindakan terhadap spirit pagoda, itu pasti akan menghasilkan pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Pagoda roh itu kaya raya tanpa bisa dibandingkan. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang telah mereka ikat? Saat Shrek Academy dan Tang Sek bertindak melawan spirit pagoda, situasi damai yang dicapai dengan upaya besar pasti akan dihancurkan. Molan tidak ingin melihat itu. Tang Wulin memandang ke arah Molan dan berkata dengan sangat serius. Kakak, apakah Anda pikir kita harus membalas dendam? Molan tertegun sejenak. Dia tidak berharap Tang Wulin menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Dia juga tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Kakak, tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ada beberapa hal yang perlu ditangani. Shrek dan Tang Sekte telah pasif untuk waktu yang lama. Itu hanya karena seorang pria harus menunggu waktunya untuk membalas dendam. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan perseteruan berdarah mereka dan tidak membalas dendam? Nama-nama yang dikenal dari Atlas Douluo Yunming, Bulan Perak Douluo Kuier, Naga Merah Douluo Zuozi, Douluo Fenghuyu yang berkobar telah muncul dalam pikiran Tang Wulin berkali-kali. Mereka adalah andalan yang mendukung Shrek pada satu titik. Lebih dari itu, mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk melindungi para siswa selama bencana. Para guru Shrek mengorbankan hidup mereka untuk kelangsungan hidup generasi muda Shrek dan kemungkinan pemberontakan Shrek di masa depan. Tidak mencari balas dendam lagi. Apakah ada guru di Shrek sekarang setuju untuk itu? Ada banyak nama yang akrab di Sekte Tang dengan cara yang sama. Banyak penguasa aula di masa lalu dan saudara-saudara dari Battle Soul Hall. Markas besar Sekte Tang hancur total dalam malapetaka itu. Bagaimanapun, bagaimana ini semua terjadi? Apakah itu perbuatan Roh Kudus? Bisakah kultus Roh Kudus memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadap dua organisasi yang kuat? Mungkinkah pemujaan Roh Kudus memiliki kemampuan untuk mendapatkan dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Tidak. Tentu saja tidak. Yang pasti, mereka adalah biang keladinya. Tetapi Pagoda Roh juga memberikan mereka dukungan. Selama pemulihan Shrek, mereka secara pasif di pertahanan pada setiap kesempatan. Dan mereka berjuang untuk bertahan hidup di bawah penindasan spirit pagoda. Sekarang semuanya stabil dan mereka berada di tanah yang kokoh. Waktu mereka untuk membalas dendam segera hadir. Bab 1739, Krisis Internal Spirit Pagoda. Saat dia pergi, Molan dipenuhi dengan penyesalan karena dia gagal mencapai tujuannya. Sebenarnya, dia curiga bahwa dia mungkin gagal sebelum dia datang. Itu adalah pertumpahan darah yang menyebabkan kebencian yang mendalam.
Tidak peduli seberapa murah hati Shrek dan Tang Sekte, mereka tidak mungkin menyerah pada kebencian mereka begitu saja. Jika bukan karena stabilitas benua, mereka akan meluncurkan rencana mereka untuk membalas dendam sebelumnya. Sebagai jurumudi Shrek dan Sekte Tang, dia tidak mungkin menyelesaikan masalah ini hanya karena hubungannya yang dekat dengan Molan. Dia masih menunggu kesempatan yang sempurna. Kesempatan itu tidak akan datang dari luar, tetapi dari mereka. Bagian terbesar dari Shrek pada saat ini bukanlah kemampuannya tetapi ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut di masa depan. Dengan kehadiran Divine Craftsman Tang Wulin, Shrek Seven Monsters dan pusat kekuatan lainnya akan dilengkapi dengan sempurna. Bahkan Pagoda Roh tidak mungkin bisa memahami seberapa terampilnya dia dalam refinemen surgawi atau seberapa cepat dia bisa menghasilkan logam peringkat ilahi. Selain anggota inti sejati Shrek dan Tang Wulin, tidak ada yang tahu seberapa cepat Tang Wulin bisa membuat baju zirah pertempuran. Bahkan jika master jiwa lainnya percaya bahwa dia adalah pengrajin ilahi yang mampu melakukan penyempurnaan surgawi, mereka hanya bisa memperkirakan kecepatannya berdasarkan kinerja pengrajin suci Zhen Hua di masa lalu. Seperti itu, kecepatan penempaan Tang Wulin berkali-kali lebih cepat dari Zhen Hua. Dia sedang menunggu semua teman-temannya untuk menjadi judul Douluo sebelum mereka bisa mengenakan set lengkap baju perang pertempuran 4 kata. Pada saat itu, inilah saatnya untuk membalas dendam. Seorang pria harus menunggu waktunya dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menemukan kultus Roh Kudus, Pagoda Roh tidak memiliki tempat untuk lari. Shrek tidak mampu menderita kerugian di waktu berikutnya. Akibatnya, Tang Wulin tidak akan pernah bertindak ceroboh. Pertama-tama dia harus memiliki keyakinan penuh pada kesuksesannya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya memberitahu Molan bahwa Shrek tidak akan mengambil langkah lebih lanjut dalam 6 bulan ke depan sebelum dia pergi. Dia ingin memberi benua itu kesempatan untuk beristirahat dan pulih. Dia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi sesudahnya. Tang Wulin belum menyelesaikan armor perang 4 kata. Ini karena membuat logam peringkat dewa sejati mengambil banyak energinya dan membuatnya lelah secara fisik. Dia hanya bisa sepenuhnya pulih setelah seminggu. Selama periode waktu ini, dia akan membantu sisa sekutunya untuk menempa logam yang dibutuhkan untuk baju tempur pertempuran 4 kata mereka. Sementara itu, pemahaman Tang Wulin tentang Heavenly Refinement telah mencapai tingkat baru setelah memasuki wilayah tertentu. Dia bisa melakukan perbaikan surgawi semudah tangannya bisa menggerakkan jari-jarinya. Kecepatannya tidak meningkat, tetapi kualitas hasil akhirnya jelas meningkat. Dia bahkan telah mengambil kembali armor tempur 4 kata yang dibuat untuk teman-temannya sebelumnya untuk diproses lebih lanjut untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di Spirit Pagoda, Qiangu Dongfeng duduk di kursi utama pusat dengan ekspresi serius. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu duduk di kursi utama di sisi kiri bawah Qiangu Dongfeng sementara naga perak Douluo Gu Yuena duduk di kursi utama kanan bawah. Ya, status Gu Yuena di Spirit Pagoda telah mencapai ketinggian baru. Dia sudah berada di level yang sama dengan Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu. Sejak Qiangu Dongfeng berpikir bahwa dia dan cucunya telah menyelesaikan hubungan mereka, kewaspadaan terakhirnya telah lenyap. Terlepas dari keinginan mayoritas, dia berpegang pada pandangannya dan mempromosikannya ke posisi saat ini. Sementara itu, Gu Yuena mengandalkan kemampuan dan kecerdasannya yang luar biasa untuk mengelola platform 10.000 binatang ketika sedang berjalan lancar. Bisa dikatakan bahwa satu-satunya hal yang bisa menyenangkan Qiangu Dongfeng selama periode ini adalah keuntungan besar yang datang dari platform 10.000 binatang. Apapun masalahnya, Guru Pagoda Roh Pagoda tetap dalam suasana hati yang buruk. Selain Leng Yaozu dan Gu Yuena,
Orang-orang yang bersamanya semua berada di peringkat Hyper Douluo dan di atasnya. Mereka adalah anggota berpangkat tinggi yang sebenarnya. Dinasti Pagoda Roh. Qiangu Dongfeng duduk di sana selama beberapa menit dalam keheningan, tanpa berbicara sama sekali. Meskipun para peserta tidak tahu apa pertemuan hari ini, mereka pikir itu entah bagaimana terkait dengan Akademi Shrek. Insiden di mana dua Douluos besar Sekte Tang Sekte ini membawa surga abadi untuk meneror markas Spirit Pagoda bukanlah rahasia di antara personel berpangkat tinggi. Itu memalukan bagi Pagoda Roh. Qiangu Dieting sangat marah setelah kembali dari War God Hall dan menghukum cukup banyak orang di markas. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia ubah bahkan setelah melakukan itu. Yang paling penting, surga abadi telah jatuh ke tangan Tang Sekte. Itu seperti memiliki pedang tajam yang tergantung di atas pagoda roh yang siap untuk jatuh pada mereka kapan saja. Kekuatan surga abadi lebih mengerikan dari gabungan dua amunisi Soul tetap peringkat God Killer. Itu akan mengurangi lokasi yang dijatuhkan menjadi reruntuhan. Selama bulan lalu, Qiangu Dongfeng telah menerima 20 surat lamaran untuk transfer dari personelnya yang berpangkat tinggi. Lebih dari sepertiga orang di pertemuan ini telah mengirimkan surat aplikasi mereka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat ditegakkan ketika semua orang adalah pelaku. Tidak peduli seberapa dominannya dia tidak mungkin bisa memerintahkan semua personil tingkat tinggi di Pagoda Roh. Ini akan mengakibatkan kekacauan internal. Klan Qiangu mungkin memiliki status yang sangat tinggi di Spirit Pagoda, tapi itu tidak maha kuasa. Akibatnya, Qiangu Dongfeng harus memanggil pertemuan ini. Pagoda Roh akan berada dalam masalah besar jika anggotanya tidak lagi bersatu. Tentu saja bukan salahnya bahwa surga abadi diperoleh oleh Sekte Tang. Tetapi komite internal Pagoda Roh tidak setuju. Ada banyak suara tidak harmonis yang membuat pendapat mereka diketahui. Dalang utama di balik serangan terhadap kota Shrek adalah klan Qiangu. Kalau bukan karena ketakutan yang mereka miliki untuk dua Douluos besar batas, Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng, mungkin pembangkang akan mengambil tindakan yang lebih kuat sudah. Pagoda Master, mengapa kamu memanggil pertemuan ini? Leng Yaozu tidak tahan lagi. Meskipun dia tahu situasinya dengan cukup baik, dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk bersuara. Qiangu Dongfeng meliriknya dan berbicara dengan dingin. Ada banyak rumor yang beredar belakangan ini. Saya tahu tentang mereka semua. Saya tahu apa yang menjadi perhatian semua orang juga. Pada kenyataannya, saya memiliki keprihatinan yang sama. Kalian semua memikirkan kapan Shrek Academy dan Tang Sek akan membalas dendam pada kami secara resmi. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh ruang pertemuan sunyi senyap. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Pagoda Master Spirit Pagoda. Tidak ada yang menduga bahwa Qiangu Dongfeng akan berbicara tentang masalah ini dengan jujur. Qiangu Dongfeng terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. Itu benar. Konflik kami dengan Shrek dan Tang Sekte tidak dapat diselesaikan lagi. Ini akan terjadi cepat atau lambat. Tetapi itu tidak akan menguntungkan kita jika itu terjadi nanti. Anda harus setuju dengan saya dalam hal ini. Bukan? Leng Yaozu mengerutkan kening. Pagoda Master, apakah kamu mengutuk semua orang? Kebencian yang dimilikinya terhadap Qiangu Dongfeng di dalam hatinya hampir mendekati titik ledakan. Sudah seperti ini sejak kota Shrek diserang. Qiangu Dongfeng menatapnya dengan dingin. Sejak pengembangan perangkat jiwa di Douluo kontinen kita tidak perlu lagi mempertimbangkan Soul Beast sebagai lawan kita. Akibatnya, umat manusia hanya bisa bertarung satu sama lain. Di sisi lain, pengembangan perangkat jiwa juga mengakibatkan kekuatan tuan jiwa itu sendiri tidak menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pertempuran lagi. Kalau tidak,
Atlas Douluo tidak akan mati dalam ledakan saat itu. Ketika dia mendengarnya, ekspresi Leng Yaoze menjadi gelap ketika dia mengepalkan tangannya dengan erat di bawah meja. Sinar dingin berkedip di matanya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah upaya Qiangu Dongfeng untuk lebih menyakitinya, dia tidak bisa menahan amarahnya dengan kata-katanya. Qiangu Dongfeng mengabaikannya dan terus berbicara. Dengan demikian, kekuatan individu tidak lagi absolut di dunia ini. Tetapi kekuatan terbesar adalah kekuatan tim kolektif, kekuatan teknologi dan bahkan kekuatan uang. Pagoda Roh kami adalah organisasi nomor 1 di seluruh benua karena kami mewarisi kebesaran, rahasia batin, dan uang kami yang setara dengan angka-angka astronomi. Nana, tolong laporkan datanya. Bab 1740, Analisis Data. Ya, Master Pagoda. Gu Yuena duduk tegak di tempatnya di bawah kursi utamanya dan berbicara dengan jelas. Saat ini, platform 10.000 binatang beroperasi dengan baik. Platform 10.000 binatang menerima uang, logam langka, dan barang berharga lainnya dengan imbalan masuk. Pada tahun lalu, ia mendapat untung 30% lebih banyak dari penjualan jiwa-jiwa roh tradisional dan menjadi sumber penghasilan utama kami. Sebagian dari logam langka dan dana dari ini telah diinvestasikan ke dalam pengembangan teknologi jiwa sementara sisanya digunakan untuk membeli barang dan bahan strategis untuk kita gunakan sendiri. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melihat ke arah Qiangu Dongfeng dengan tatapan ingin tahu. Duduk berseberangan dengan Gu Yuena, Leng Yaozu tampak heran karena dia tidak tahu apa-apa tentang data yang dikumpulkan ini. Dia telah menanyakan Gu Yuena tentang hal itu sebelumnya. Tetapi Gu Yuena telah menjawab dengan cara yang sangat kabur. Dia sebenarnya melaporkannya di bawah instruksi Qiangu Dongfeng. Leng Yaozu sangat menyadari implikasinya. Mungkin muridnya telah melayang terlalu jauh darinya. Qiangu Dongfeng mengangguk pada Gu Yuena dan berkata, "Sudah waktunya bagiku untuk memberitahumu sesuatu. Saya tidak ingin semua orang berpikir bahwa saya memegang posisi saya tanpa melakukan apa-apa selama ini. Pekerjaan persiapan yang telah kami lakukan adalah memastikan bahwa kami dapat menghadapi situasi ekstrim kapan saja." Gu Yuena mengangguk dan berkata, "Barang dan bahan strategis ini meliputi, kumpulan pertama amunisi jiwa tetap 100 peringkat 9. 3 set sistem pertahanan sirkuit jiwa tingkat ruang yang dikembangkan secara khusus oleh Federasi untuk eksplorasi ruang angkasa di masa depan. 300 peringkat 8 amunisi jiwa tetap." Dia merinci daftar informasi kepada mereka. Itu membuat banyak anggota tingkat tinggi dari Pagoda Roh kehilangan kata-kata. Apa alasan untuk memiliki amunisi jiwa tetap 100 peringkat 9? Orang harus tahu bahwa amunisi jiwa tetap peringkat 9 tunggal sangat penting secara strategis. Itu sama dengan serangan dengan kekuatan penuh dari limit Douluo. Kapal Angkatan Darat Dewa Laut hanya dilengkapi dengan amunisi jiwa tetap 10 peringkat 9 dan yang dianggap sebagai jumlah terbesar di Federasi. 100. Itu bukan nomor yang orang pikir mereka akan lihat terkait dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Harga pembelian akan menjadi angka astronomi. Setelah Gu Yuena selesai melaporkan angka-angkanya, dia terus berbicara. "Kami telah melakukan analisis terperinci tentang kekuatan surga abadi. Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya menganalisis kekuatan pada intinya selama ledakan, 3 set sistem pertahanan sirkuit jiwa tingkat ruang setidaknya harus mampu membuat kerangka waktu pertahanan 3 menit untuk kita. 3 menit sudah cukup bagi kita untuk melakukan banyak hal. Secara alami, markas besar Pagoda Roh tidak memiliki kekurangan sistem pelarian darurat. Mereka sudah cukup untuk melarikan diri 3 kali dalam waktu 3 menit. Qiangu Dongfeng melotot dingin dan tirani sebelum dia berkata, "Saat ini,
3 set sistem pertahanan telah dipasang di markas besar. Akibatnya, saya berani mengatakan bahwa tidak ada tempat lain yang lebih aman di benua Douluo hari ini. Sekarang, siapapun yang ingin ditransfer dapat segera melakukannya. Saya akan menyetujuinya sekaligus tanpa ada rencana untuk membuat Anda lebih lama. Aura Combat Heaven and Earth meledak dari tubuh Limit Douluo. Dia tidak lagi muram seperti sebelumnya karena dominasinya dilepaskan sepenuhnya. Setiap orang yang hadir tetap diam termasuk Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu. Tidak ada yang menyangka bahwa Qiangu Dongfeng sebenarnya telah mengambil begitu banyak tindakan secara rahasia. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini telah naik ke jumlah cabul di luar imajinasi mereka. Tetapi tidak ada yang bisa menyalahkannya karena menghabiskan uang dengan terburu-buru. Jika bukan karena kejadian baru-baru ini, semua orang yang hadir akan mengakui bahwa spirit pagoda berkembang dengan sangat cepat setelah Qiangu Dongfeng menjadi master pagoda spirit pagoda. Terutama dalam pendapatan mereka. Penciptaan 10.000 tahun jiwa roh telah memungkinkan keuntungan pagoda roh melonjak secara eksponensial. Selain itu, ada platform 10.000 binatang. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 80% dari total pendapatan pagoda roh datang setelah guru pagoda saat ini berada pada posisi. Kekayaan yang ia bawa digunakan untuk membeli sumber daya dan senjata strategis untuk melindungi pagoda roh dan menakuti lawan-lawan mereka. Sama sekali tidak ada yang salah dengan metode caranya. Qiangu Dongfeng melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang berani berbicara lagi. Dia mengangguk puas dan berbicara dengan tenang. Jadi, aku tidak ingin mendengar desas-desus yang mengkhawatirkan mulai sekarang. Adapun Shrek dan Sekte Tang, kita akan menunggu mereka jika mereka berani datang. Jika mereka cukup pintar, mereka akan terus mengembangkan diri dengan patuh. Adapun amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Kami mampu mereproduksinya jika kami bersedia melakukannya dengan biaya berapapun. Di era ini di mana uang berada di atas segalanya. Bahkan Shrek dan Tang Sek tidak mungkin dibandingkan dengan kita dalam kekayaan. Apa yang dapat mereka lakukan dengan hanya beberapa remaja putra yang berbakat alami? Bisakah mereka bertarung melawan seluruh era? Jadi, saya tidak bisa mengerti apa yang kalian khawatirkan. Itu saja. Rapat ditunda. Setelah mengatakan itu, Qiangu Dongfeng menamparkan tangannya di atas meja dengan keras sebelum dia bangkit dan pergi. Gu Yuena berdiri dengan tergesa-gesa dan mengikuti di belakangnya dengan langkah cepat. Ruang pertemuan tetap sunyi senyap seperti sebelumnya. Serangkaian laporan data sebelumnya sangat mengejutkan bagi mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Qiangu Dongfeng telah berhasil. Dia telah berhasil menggunakan laporan data itu untuk mengejutkan mereka semua. Juga, ada teorinya tentang uang di atas segalanya. Paling tidak ada yang bisa membantahnya. Leng Yaozu mengepalkan tangannya dengan erat. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama dan menolak untuk pergi. Dia merasa tertindas sejak kematian Yun Ming. Dia menaruh harapan untuk Gu Yuena selama ini. Dia bisa melihat masa depannya yang cerah. Tapi sepertinya Gu Yuena benar-benar telah diikat oleh Qiangu Dongfeng. Harapan yang ada dalam hatinya hancur. Dia merasa bingung dan bingung harus berbuat apa. Dia mungkin telah mengambil hidupnya sendiri setelah pria yang dicintainya meninggal. Namun, dia tidak memiliki keberanian dan dia telah jatuh cinta pada orang lain. Qiangu Dongfeng menghela napas lega setelah kembali ke kamarnya. Dia akhirnya bisa merasa bahagia untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Gu Yuena mengikutinya dan berjalan ke kamar. Dia menutup pintu dan menyalakan sistem isolasi internal. Apakah kamu pikir aku mengambil risiko besar di sini? Gumam Qiangu Dongfeng pada dirinya sendiri saat dia melihat pemandangan di luar jendela. Gu Yuena berkata,
Sedikit, kakek. Kurang dari 20% dari angka-angka ini ada. Jika seseorang bertekad untuk memeriksanya, itu mungkin. Bagaimanapun, kita dapat mempertahankan sisanya. Tetapi pembuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Qiangu Dongfeng berkata, kapan 3 set sistem pertahanan sirkuit jiwa tingkat ruang akan sepenuhnya terintegrasi? Gu Yuena berkata, ini akan memakan waktu kira-kira 3 bulan lagi. Namun, ketiga perangkat sistem pertahanan ini masih belum cukup untuk membela kita melawan surga abadi. Menurut perhitungan saya khawatir itu tidak akan berlangsung selama 1 menit. Selain itu, kita masih perlu memiliki sejumlah master jiwa yang baik sebagai cadangan jika ada masalah. Qiangu Dongfeng berkata dengan acuh tak acuh. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa kita memiliki 3 menit. Orang-orang ini memiliki mentalitas, setiap orang untuk dirinya sendiri, selama bencana. Tak satu pun dari mereka akan membantu jika kita tidak memberi mereka harapan. Jika dorongan datang untuk mendorong, beberapa orang mungkin perlu dikorbankan. Setelah semua, mata Gu Yuena melotot keluar sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, ya. Qiangu Dongfeng berbalik dan menatapnya dengan tatapan lembut. Dia berkata, untungnya, saya mendapatkan bantuan Anda hari ini. Operasi yang stabil dari platform 10.000 binatang adalah prioritas utama kami sekarang. Ini sepenuhnya dalam kendali kita. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur dalam hal ini. Tidak peduli seberapa banyak aku mengecewakan yang lain. Mereka tidak akan benar-benar melihat data itu demi bisnis menguntungkan 10.000 bis platform. Dengan demikian, Anda hanya perlu menstabilkan pendapatan 10.000 bis platform. Itu akan menjadi cara terbaik Anda dapat membantu saya. Jangan khawatir, kakek. Platform 10.000 binatang akan baik-baik saja. Anda dapat memobilisasi tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai keinginan Anda. Anda harus memastikan bahwa platform 10.000 binatang berjalan dengan lancar. Anda bahkan dapat membuat beberapa kebijakan preferensial jika perlu. Kami membutuhkan sejumlah besar uang sekarang. Saya tidak berbicara tentang amunisi jiwa tetap 100 peringkat 9 untuk bersenang-senang. Saya benar-benar merasa bahwa saya akan merasa nyaman setelah kita mendapatkan itu. Jika Shrek dan Tang Sekte benar-benar berani membalas dendam dari kami, maka kita semua akan turun bersama. Ya, jawab Gu Yuena sekali lagi. Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Kakek. Qiangu Dongfeng akhirnya tersenyum tipis. Tidak ada. Silakan dan sibuk dengan barang-barang Anda. Maaf telah membebani Anda. Anda sudah begitu sibuk dengan platform 10.000 binatang. Zhang Ting telah banyak mengeluh kepada saya bahwa dia sudah lama tidak melihat Anda. Tidak peduli seberapa sibuk Anda dengan pekerjaan. Jangan biarkan itu memengaruhi hubungan Anda. Situasi internal akan stabil untuk sementara setelah hari ini. Anda dapat mengambil cuti 2 hari juga. Terima kasih atas perhatian Anda, kakek. Jangan khawatir. Saya akan berbicara dengan Zhang Ting. Inilah saatnya Anda paling membutuhkan kami untuk bekerja. Kami masih memiliki tahun ke depan untuk hubungan kami. Qiangu Dongfeng tersenyum dan berkata, tidak juga. Saya selalu mengantisipasi cucu buyut saya. Ketika semuanya stabil, mari kita rencanakan pernikahan dengan cepat. Akan lebih mudah bagi saya untuk mewariskan warisan mengetahui bahwa saya memiliki penerus yang layak. Bersambung.